saya bukan hanya Diju, banyak juga yang lain. Jadi kalau murid minta tolong mas saya gurunya nggak ini, ya kan sedang dibina Diju. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih Bang Fadil. Bang Leo udah subscribe channel barunya Bang Fadil belum? Yang mana ininya? Tayangin dong. Apa namanya? Fadila Mulia TV, FM TV. FM. Subscribe dong. TV. Iya. Oke, ini. Oh, ini. Wih, ini udah banyak ini. FM TV. Iya, besok pagi tuh ada video terbaru tentang Tuhan yang Esa tuh apa sih gitu kan. Ya. Fadila TV. Oke. Ini buat teman-teman dukung juga channel Bang Fadil ya. Ini yang mana ya? Yang saya tayangin ya. Yang mana ya? Nulisnya gimana ya, Bang? Aku di descriptionnya udah aku sertakan link, mungkin bisa langsung diklik dari situ, Bang. Fadila Mulia TV. Fadila Mulia. Fadila FADILLA MULYA TV. Aduh. Di bawah. Nah, ini. Ya. Oh, ini. Nah. Iya. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar setiap video baru Abang update ya. Oke. Channel baru ya, biar berkembang dan banyak yang diberkatin. Yes. Iya dong, betul, kita amin, harus saling support. Ini betul. Karena kan untuk memberitakan kabar baik juga ya, dan nama Tuhan lebih dipermuliakan. Oke. Amin. Bang Leo, ini kayaknya banyak teman-teman yang mau masuk nih barengan. Boleh tolong di-share link StreamYard ya, Bang? Oh, belum di-share ya? Oke. Belum. Karena aku nggak bisa nge-share kalau dari handphone, agak ribet gitu. Oke, ini ya. Oke, ini ada siapa? Hawariyu ya? Hawariun. Hawariun. Sama Pak Darwin nih, dari tadi Pak Darwin udah setia banget nungguin. Halo, Shalom. Kalau mic-nya dibuka nih. Iya, di unmute dulu. Shalom. Ya, silakan Pak. Salam Bang Fadil. Salam. Pak, luar biasa Pak kesaksiannya. Saya mau bertanya tentang Alkitab ya. Banyak juga orang-orang yang mungkin sedikit mewakili. Ketika seorang pengikut atau orang yang beragama Kristen atau menjadi pengikut Kristus, apakah benar bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa agama, sedangkan banyak yang menuduh bahwa Kristen itu adalah agama yang dibawa Paulus? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Hawariun. Ini namanya bagus sekali, artinya pengikut setia Isa Al-Masih itu Hawariun ya. Iya, ini ada di buku Bang Fadil waktu pernah saya dikasih sama Bang Fadil ini buku. Oh iya, itu buku saya. Buku saya yang ketiga judulnya Hawariun. Yeah. Oh, udah banyak bukunya ternyata. Aku cuma dikasih satu. Oke, baik. Saya belum dapat, Mbak. Ya udah, kalau punya nomor saya, ntar saya kasih. Japri aja. Siap. Oke, begini. Nanti akan saya buat di channel saya tentang surat terbuka bagaimana penjelasan tentang agama ya. Tapi saya mau menjawab tentang Bapak Hawariun. Saya manggil Hawariun ya, Bapak Hawariun. Orang Kristen berpikir Yesus turun bawa agama gitu. Padahal Yesus turun atau Isa Al-Masih turun tidak pernah bawa agama. Ya. Agama itu Kristen itu sebutan kata Kristen itu lahir pada masa Antioquia dulu. Ya, yang dimana ada pengikut-pengikut Kristus yang lakunya, pribadinya, tingkah lakunya semuanya sama seperti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus hidup masa itu. Jadi disebutlah Kristen. Awalnya ejekan atau hinaan. Nah, tapi kok jadi agama Kristen begitu? Kok jadi sebuah agama? Saya yakini sekali lagi, saya tekankan
Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tidak bawa agama. Sekali lagi, agama tidak ada yang bisa menyelamatkan, hanya Isa Al-Masih atau Yesuslah yang menyelamatkan. Tetapi kan ada nih agama Kristen sekarang. Saya kasih tahu, agama itu punya arti. Agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya tidak, gama artinya kacau. Dibuatnya agama agar manusia hidupnya tidak kacau. Ada aturan, ada tata peribadatan, pokoknya ada skema bagaimana orang itu bisa diatur. Nah, itulah agama. Ya, berarti kalau agama Kristen artinya apa? Aturan pengikut Kristus. Kalau agamanya Hindu berarti aturan pengikut, ya. Misalkan Hindu, ya. Kalau Buddha aturan pengikut Siddhartha Gautama. Kalau misalkan agama Islam berarti aturan yang dibawa oleh Muhammad. Nah, kata agama sendiri itu adalah supaya hidup manusia tidak kacau. Makanya ada tuntunannya, ada aturannya. Nah, jadi agama itu hanya buatan manusia. Ya, agama itu hanya buatan manusia. Kadang orang kalau sudah beragama, fokusnya kepada agama, maka itu bisa kacau. Kenapa saya bilang kacau? Karena kalau orang sudah fokusnya beragama, dia pasti akan eksklusif. Merasa dirinya paling benar, dan dia terkotak-kotakan. Dia nggak seiman, jangan tolong. Dia nggak seiman, jangan bantu. Dia nggak seiman, halal darahnya. Dan semuanya. Itu eksklusif sekali. Tapi yang saya tekankan, semua manusia itu harus mengenal Tuhan dengan benar. Ya, seyogyanya orang itu bertuhan, bukan ya beragama. Karena banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Kalau orang sudah bertuhan dengan benar, dia tidak akan lagi mengotak-ngotakan, dia tidak lagi eksklusif. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, dia akan saling tolong-menolong, bahu-membahu, ya, kasih yang diutamakan. Ya, karena Tuhan yang benar adalah Maha Kasih tadi. Yang benar ya berarti kita saling mengasihi, saling menjaga, saling melindungi, tidak perlu adanya pertikaian, ya. Mau agamanya apapun, intinya ya kita saling mengasihi. Sekali lagi, ya sekali lagi, agama buatan manusia, sedangkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan yang benar. Jadi fokusnya kita harus bertuhan, ya. Maka jauhkan sekali lagi fokus keagamaan saudara. Gitu ya. Silahkan kembali lagi kepada host. Oke, jadi itu Pak tadi ya jawabannya. Agama itu dibuat supaya kita nggak berantakan ya Bang ya. Intinya. Ya. Ada aturan yang membuat kita jadi teratur begitu. Diatur tata ibadahnya, diatur bagaimana beribadah, begitu semua ada aturan. Gitu. Itu agama. Dan buatan manusia. Silakan lanjut. Oke, thank you ya Pak Fadil. Pak Fadil kan, aku kalau manggil Pak dimarahin, Bang Fadil. Karena masih muda. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Tadi Pak Hawaryun sudah terjawab ya Pak? Oh iya, tadi kepencet, maaf Pak, keluar. Padahal masih ada lagi satu. Ya, bukan kita tanya lagi ya Pak. Iya, gantian dulu boleh ya? Soalnya kayak banyak yang mau masuk ya Bang Leo ya? Ya, oke. Yuk silakan. Kayak ini Pak Darwin yang dari tadi udah stay tune dari awal, nungguin di waiting room. Halo, shalom Pak Darwin. Pak Darwin. Halo. Nggak tidur lagi. Ngantuk ketiduran ya, saking lama nunggu ya. Pak Darwin, shalom. Oh ya udah. Darwin Barus. Halo. Oke. Yang lain dulu kali ya Bang ya. Iya. Langsung turunin dulu aja kali Bang. Kasih karunia. Iya. Halo, shalom. Pak kasih karunia. Shalom Diju, shalom Bang Leo. Shalom. Bang Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Aduh, menarik sekali ini. Ini Bang Fadil mau tanya ini. Ini kan banyak juga saudara-saudara kita yang di seberang ya. Itu saya lihat di channel-channel lain itu pada ngaku bahwa Tuhan yang mereka sembah yaitu Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan mereka begitu kan.
Nah, jadi yang jadi bahan pertanyaan saya, kalau sama, kok mereka tidak menerapkan ajarannya begitu? Ya kan? Jadi hanya mengklaim apa cukup? Mengklaim bahwa Tuhannya sama. Oke, ada lagi Pak? Nah, begitu saya kira. Itu dulu. Oke. Itu Mas dulu. ini, maaf nih, numpang pakai apa profilnya bukunya. itu. Profilnya bukunya Abang, Selubung yang Tersingkap. Udah baca dong berarti apa kasih karunia nih? Alhamdulillah, saya sudah beli 12 biji. Wah, alhamdulillah. Banyak banget ya. Untuk Ya, dibagi-bagi lagi kah? Ya, ada yang dibagi juga sih. Oh, puji Tuhan ya, bagi-bagi berkat ya. Ya, silakan Baik. Pak Fadil. Saya akan coba jawab. Tuhannya sama atau beda? Saya tekankan sekali lagi, Tuhan kita berbeda. Tidaklah sama. Ya. Tidaklah sama. Lihat diambil dari mana? Kok bisa bilang Tuhannya beda begitu ya? Kalau Tuhannya sama, ya jelas ya saya nggak bakalan ikut Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Apain orang sama? Buat apa? Gitu kan? Justru karena beda lah saya mengikuti dan mengimani Isa Al-Masih, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Contoh misalkan dari bentuknya. Ya. Tuhan yang saya kenal sekarang, saya mengimani Tuhan kita adalah roh. Ya. Tuhan kita adalah roh. Sedangkan Tuhan yang saya kenal dahulu bentuknya adalah zat. Ya, zat. Dari bentuknya aja udah beda, zat. Nah, juga itu kalau zat itu bisa dilihat di Quran surat Al-Fatihah ayat pertama dan surat Yunus ayatnya yang ke-3 dan 32 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Nah, itu di sana menyatakan dengan jelas terang dan nyata bahwasanya Tuhannya bentuknya zat. Dan Tuhannya punya nama kalau dulu. Namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nama Allah, maka bukanlah Tuhannya orang Islam atau Tuhan yang saya sembah dulu waktu itu. Ya. Makanya syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Gitu loh, ya. Nah, kalau Tuhan yang saya kenal sekarang, ya, nama kemanusiaan sekali, nama kemanusiaan, nama yang manusianya, ya kan dia nuzul, menjelma menjadi manusia, itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kalau nama Tuhan sendiri, ya Tuhan nggak punya nama, ya. Contoh ingat nggak di Alkitab ketika Musa berdialog, ya, Musa ngeyel, nggak mau diutus, kenapa? Karena saya bingung. Nanti kalau ditanya, ya, saya diutus sama siapa, maka saya akan menjawab apa, kata Musa. Ya, lalu Tuhan menjawab, ya Allah menjawab, ya, aku ya aku, aku adalah aku, begitu kan? Bingung Musa, tetap Musa nggak mau ngeyel dia, oh nggak mau kalau begitu, nggak mau saya pergi, ya, memberitakan sesuatu, nggak mau, pokoknya saya mau tahu siapa yang ngutus. Karena kalau ditanya, saya bisa jawab. Akhirnya Tuhan bilang, ya udah, bilang aja yang ngutus kamu itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sebutan, tetap aja. Ya, nggak mau ngasih nama, tetap aja sebutan. Sebut saja Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi sebenarnya Tuhan kita, ya, sudah tertulis di dalam Alkitab, ya, Yahweh atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan dalam huruf besar. Ya, saya bukan aliran Bapak Yahweh, tapi saya meyakini, ya, Tuhan dalam huruf besar. Tapi kalau ada yang bilang Yahweh, ya, itu nama Tuhan, salah satu nama Tuhan begitu, ya, itu Tuhan. Ya, tidak melulu setiap orang berpikir, pokoknya kalau nggak nyebut nama Yahweh salah, enggak. Pokoknya kalau nggak nyebut nama Tuhan salah, enggak. Pokoknya kalau nggak nyebut nama Yesus, enggak. Ya. Pokoknya Tuhan aja bilang aku adalah aku, ngapain kita berantem? Ya kan? Lu pakai nama Yahweh, sesat. Lu pakai nama Tuhan doang, sesat. Pakai nama Allah, Allah nggak boleh, itu Allah adalah Tuhannya sebelah, sesat.
Ngapain kita nyesat-nyesatin orang? Kalau Tuhan sendiri bilang aku adalah aku. Begitu ya. Nah, begitu. Jadi dari segi namanya aja udah beda. Kalau dulu saya hanya harus mengimani Allah Subhanahu wa taala atau Allah. Selain nama itu nggak bisa. Begitu. Itu dari segi nama. Apa? Kenapa, Pak? Sebenarnya saya bahagia juga sih kalau mereka mengklaim Tuhannya sama, tetapi sedih juga. Sedihnya apa? Ngakunya, klaimnya sama, tapi ajarannya dan tidak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bingung saya. Bahagia bercampur sedih gitu. Ada dialog yang bagus ketika saya ditanya begini. Bang, ya, tahu nggak? Ya, semua nabi, kan kita mengenal 25 nabi itu dari Adam. Adam pun disebut nabi. Padahal di Alkitab enggak. Cuman ya nggak apa-apa. Saya dulu mengenalnya juga Adam adalah nabi. Dari Adam itu adalah nabi beragama Islam. Tuhannya sama. Ya, Tuhannya sama. Oke, saya berpikir kenapa dia bisa berkata begitu? Ternyata saya berpikir begini. Arti kata Islam sendiri adalah salamah, berasal dari kata salamah, artinya keselamatan, ya, atau bisa dikatakan orang yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, kalau secara pribadi saya orang yang tunduk taat kepada Tuhan nggak? Tunduk dan taat kepada Tuhan, ya, tetapi Tuhan yang beda. Tapi saya dikategorikan secara kategori orang Islam bukan? Ya, orang Islam karena artinya adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, makanya mereka mengklaim ya, baik Ibrahim, baik Musa dan sebagainya kan tunduk sama Tuhan ya, berarti mereka adalah orang Islam. Wih, enak banget cara pikirnya. Ya gitu ya. Jadi sekali lagi Tuhan kita berbeda, Pak. Nggak sama. Satu lagi nih. Itu kan dibilang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa tidak disebut Ismail ada ya? Kalau disebut Ismail, ya berarti ya. Nah, ini pertanyaan enak juga nih, ya bisa kepleset saya nanti, ya bisa kepleset saya nanti, ya. Iya. Asal paham. Nggak apa-apa. Tapi saya kasih intinya. Ismail adalah anak yang tidak, ya, yang tidak saya nggak bilang diakui ya, apa bahasa yang halus ya, karena itu adalah hasil dari ego. Bukan orang pilihan ya. Ya, hasil dari ego atau nafsu dari Abraham. Karena Abraham disuruh tunggu, sabar, tapi nggak sabar, dikasih budak mau, ya. Nah, itu pewahyuannya dari iblis, bukan dari Tuhan. Tetapi ya Tuhan sudah menubuatkan Ismail seperti apa? Lakunya seperti keledai liar dan lain sebagainya. Ini saya hanya baca ya, hanya memberitahukan ya, bukan kata saya ya. Ya, Pak kasih karunia yang mancing ya. Ya. Memang tidak tahu. Jadi Ismail tidaklah diperhitungkan. Ya, tidaklah diperhitungkan. Jadi yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Begitu ya. Karena Ismail tidaklah diperhitungkan, ya begitulah Pak. Nanti kalau mau panjang belilah buku saya tuh, ada jelas di sini nih, di buku saya. Oke, terima kasih Bang Fadil. Oke, thank you Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dibilang Tuhan itu nggak punya agama juga ya Bang ya, harusnya. Ya nggak mungkin Tuhan punya agama, bagaimana? Iya kan? Saya kasih tahu ya, Tuhan itu nggak punya agama, ya. Makanya kalau ada yang bilang inna dina indallahil Islam, ya, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Ini saya harus bertanya-tanya, begitu kan? Tuhan itu nggak punya agama, dan surga itu bukan punya agama tertentu aja. Bukan punya agama. Semua agama aja punya surga ya. Dan surga itu bukan buat orang beragama, tapi orang yang percaya dan cinta Tuhan. Ya, nggak mungkin juga kita ke surga bawa KTP dilihat agamanya apa, nggak mungkin. Iya juga. Kayak juga cuma di sini nih yang kalau dilihat lu agamanya apa, kayak kalau
negara-negara lain nggak terlalu fanatik sama agama sih ya. Masa iya kalau di kita ke surga gitu langsung ada penjaga surga gitu langsung ditanya sama penjaga Agama lu surga, apa ya? Iya, stop, lihat KTP-nya. Gitu kan, lihat KTP-nya. Pas dilihat, oh Kristen, kamu surganya gitu. lurus ke kanan, Blok L itu adalah kompleks surga Kristen. Lalu berikutnya, mana lihat KTP-nya? Islam. Oke, kamu ke sana, kiri, lurus terus, belok kanan, itu kompleks surga Islam. Kayak taman makam. Kan nggak begitu. Kalau begitu, ya, kalau begitu kasihan yang agamanya Buddha dong. Ya kan? Kenapa penjaga surga bilang begini, coba lihat KTP-nya, dibuka. Wah, Buddha nih. Bapak lurus terus. Ya, kamu lurus terus, mentok, lihat bumi turun lagi. Reinkarnasi. Nggak pernah masuk surga. Nggak pernah masuk surga. Ya, terus turun lagi, udah masuk turun lagi, ya, terus turun lagi, nggak pernah masuk surga. Ya. Jadi nggak begitu. Di surga itu bukan milik satu agama aja, ya, dan agama itu ya hanya mengarahkan kita untuk dekat sama Tuhan. Nah, harusnya kita bersyukur dengan kedatangan Isa Al-Masih ke dunia. Inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nggak lagi-lagi kita repot mencari Tuhan. Tuhan yang datang mencari kita. Simple. Let's see, itulah keselamatan. Ya, tinggal kita mau terbuka nggak selubungnya. Seperti judul buku saya itu, Selubung yang Tersingkap. Oke, promosi lagi. tapi benar banget. Maksudnya di buku ini tuh jelas banget tentang, misalnya juga ada tentang perayaan-perayaan hari raya gitu juga ada. Sebenarnya setiap kita yang lahir baru juga terlahir fitri. Iya. Bentar lagi ada Isra. Karunia ya. Intinya kasih karunia, kemudian kita bersyukur atas kasih karunia yang kita terima. Gitu ya. Yes, makanya saya pakai nama kasih karunia begitu. Itu karya Tuhan luar biasa lah, kasih karunia itu. Ya. Oke, selanjutnya ini ada Pak Martin. Halo, shalom Pak Martin. Boleh di-unmute, Pak? Oke. Silakan Pak Martin. Halo, malam. Halo, selamat malam, shalom. Shalom. Gini Bang, saya mau bertanya kepada Bang Fadil ini. Apa benar yang disalib itu bukan Isa, tapi yang diserupakan? Ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Muslim. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, lebih jelasnya sekali lagi ada di buku, tapi saya akan menjawab dengan singkat. Ya, yang disalib itu jelas adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kenapa saya berani mengatakan jelas adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Karena di dalam Alkitab, kitab yang tertulis lebih dulu ketimbang Al-Quran menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus disalib. Disaksikan banyak orang. Ya, disaksikan banyak orang. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri itu tidak berani menyatakan siapa yang disalib, tetapi hanya mengatakan yang diserupakan. Nah, ini membuat saya bingung. Ya, tidak ada penjelasan lain selain yang diserupakan. Tetapi di dalam hadis tertulis yang disalib, yang menggantikan Isa Al-Masih adalah Yudas. Ya, Yudas. Nah, ini kan suatu kesalahan besar dalam sejarah. Yudas itu mati lebih dulu ketimbang Yesus. Ya, ketimbang Isa. Benar, dia gantung diri, dia buang koin suapnya dia, uang suapnya dia, ya, yang diberikan yang buat tebusan Isa, lalu dia gantung diri begitu. Kalau dari sejarah kan begitu. Bagaimana Yudas bisa menggantikan Isa atau Yesus? Ya, kalau mau ya terangkan dong siapa yang menggantikan Isa, siapa itu, orang mana, maksudnya dari kafilah mana, terus anak siapa, ya kan? Apakah yang sama? Ya jelas. Halo? Ya. Ini ada yang YouTube-nya. Pak Darwin nih, Pak Darwin. Oke, lanjut. Nah, masa nggak ada yang komentar? Oh, itu anak saya tuh hilang, yang digantikan adalah anak saya. Harusnya kan ada komentar-komentar begitu ya. Nah,
buat saya ini hal yang aneh aja begitu. Kok bisa tidak diperjelas bahwasannya yang digantikan siapa? Ya. Jadi kalau ada bahasa itu kan yang disalib bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Oke, baca di dalam Al-Qur'an. Bahasanya hanya diserupakan. Ketika di ayat Al-Qur'an tidak menemukan siapa yang disalib, maka kita harus merujuk kepada kitab-kitab Allah sebelumnya. Kitab-kitab Allah sebelumnya apa? Ya Taurat, Zabur, Injil. Nah di Injil ada tertulis Isa Al-Masih lah yang disalib. Nah kita harus yakinin ini, ya. Kalau kita nggak yakin, berarti kita nggak beriman sama kitab-kitab Allah. Ya, kalau di sini nggak ada tuntunan, berarti kita mundur di kitab berikutnya. Nah, kalau di Injil nggak ada, berarti kita mundur di kitab berikutnya, Zabur. Nah, kalau di Zabur juga nggak ada, kita mundur ke Taurat. Itu kan levelnya begitu. Terjawab. Jangan maksakan bahwasannya itu bukan Yesus atau bukan Isa Al-Masih. Ya, begitu Pak Martin. Oke, gimana Pak Martin terjawab? Oke, makasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Martin. Oke, ada yang mau masuk lagi Bang Leo? Atau bisa ke Pak Hawariun nih, yang tadi ada pertanyaan lagi katanya. Enggak, ini ada Pak Darwin. Pak Darwin, shalom Pak Darwin. Ini Pak Darwin dari tadi keluar masuk ya? Nunggu ya. Pak Darwin, shalom, mic-nya dibuka Pak Darwin. Tapi dia bilang saya mau ini ya, silakan Pak Darwin. Shalom. Shalom Pak. Shalom, dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Sudah aja Pak. Oke. Pak, dari tadi saya nunggu, udah mau ngantuk tadi. Oh, iya, Pak. Maaf ya Pak. Udah mau saya kecepatan itu saya rasa. Saya mau tanya dulu sama Pak Bang Fadil. Tadi dia udah bicara tentang kesaksiannya. Jadi saya mau tanya Bang Fadil, ini gimana dulu bisa artinya bisa percaya sama Yesus Kristus? Asal gimana kronologinya gitu? Ya kronologinya ya itu tadi di dalam kesaksian sudah saya jelaskan bahwasannya saya selalu mengatakan Isa Al-Masih bukanlah anak Tuhan. Tuhan itu nggak punya anak. Jadi saya berpikir orang-orang Kristen itu sesat adanya. Masa Tuhan beranak? Begitu ya? Masa Tuhan beranak? Nah, akhirnya setelah saya jadi pengikut Kristus, saya baru tahu kata anak itu bukanlah kata biologis. Ya, tetapi kata sematan, ya, kata kiasan aja yang menggambarkan begitu dekatnya hubungan antara Isa atau Yesus kepada Tuhan Allah Bapa, begitu ya. Kalau andainya saja ada kata selain anak yang menggambarkan kedekatan itu, maka kata itu yang disematkan kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Begitu Pak. Jadi kata anak di situ bukan kata biologis tapi sematan. Contohnya begini. Anak kunci kan bukan berarti kunci itu beranak. Kunci punya anak. Lalu anak tangga bukan berarti tangga itu beranak. Ya. Atau anak pulau bukan berarti pulau itu beranak, ya. Saya anak Betawi bukan berarti Betawi beranak, begitu ya. Begitu Pak David. Ya, saya selalu menentang itu, tapi ternyata saya mendapat hikmat untuk benar-benar mengetahui tentang Isa Al-Masih dengan benar. Dan akhirnya saya bertobat mengimani Isa Al-Masih, ya. Lantas saya menyatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Begitu Pak Darwin. Oke, satu lagi Pak, bisa kan Pak? Satu lagi aja. Boleh Pak. Satu lagi. Boleh, Pak. Setelah Bapak mengimani atau masuk Kristen, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa kira-kira tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak sudah beralih ke Kristen? Kemudian adakah orang yang mengikuti Bang Fadil untuk ikut Yesus gitu kira-kira? Oke, baik, terima kasih Pak Darwin. Tantangan nggak usah ditanya ya. Tantangan itu, waduh,
tiap hari ada aja dulu selama 4 tahun berturut-turut. Ya, terus sekarang berarti udah sepi tantangannya dong. Tantangan nggak pernah sepi, terus ada gitu ya. Ya, dari yang mau dibunuh, ya, dari yang mau dibakar, dari yang dilaporkan ke polisi, begitu ya. Wah, semuanya sudah pernah saya rasakan. Tetapi karena saya tidak maksud dalam arti menghina, saya hanya memberitakan kabar baik, begitu ya. Karena saya itu senang sekali berdakwah. Dulu aktivis dakwah, saya sekarang harus jadi aktivis dakwah, gitu ya. Dakwah itu kan artinya memberitakan. Nah, saya tetap harus memberitakan. Dulu saya bedanya dulu memberitakan tentang syariat Islam. Nah, saya sekarang memberitakan tentang pengajaran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, begitu ya. Nah, akhirnya mereka mungkin tidak senang. Ya, saya dikucilkan, dibully dan lain sebagainya. Begitu ya. Tantangannya berat lah. Bahkan di hari pernikahan saya, ya, waduh, gereja tidak ada yang mau terima tuh, ya. Setelah negosiasi, akhirnya ada yang mau terima tapi nggak di gereja, ya, di hotel. Padahal ya cita-cita saya nikahnya di mana? Di rumah Tuhan, begitu ya, di gereja. Walaupun Tuhan ada di mana-mana ya, maksudnya ya esa tidak terbatas begitu. Ya, tapi kan ya waktu Islam aja saya bercita-cita nikah di masjid. Masa Kristen saya nggak mau nikah di gereja? Pasti kan mau, ya. Tapi karena banyak yang nolak semua gereja karena takut gerejanya dibakar, penolakannya begitu katanya. Akhirnya ya saya nikahnya di hotel itu, pendetanya yang datang. Ya kan sebenarnya bisa aja yang nikahin ya karena kita hamba Tuhan ya. Masa nikahin diri sendiri? Berkatin diri sendiri gitu kan nggak mungkin. Gimana juga caranya tuh, Bang? Iya, nggak bisa juga kita berkatin diri sendiri. Mau nggak mau kita minta bantu hamba Tuhan yang lain memberkati begitu ya. Ya itulah. Terus kalau ditanya sudah ada yang mengikuti Bang Fadil untuk ikut Isa Al-Masih belum? Nah kalau itu nanti dibilang sombong ya. Kalau dikasih tahu begitu ya. Nah kalau buat saya mengikuti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya. Saya itu bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya, ya, tetapi itu kasih karunia Tuhan kepada orang yang saya beritakan. Setiap bulan ada aja yang dibaptis, ya. Pokoknya jadwal baptis saya setiap Kamis pekan pertama kita itu pasti ada, ya. Setiap Kamis pekan pertama itulah jadwal baptisan saya. Ya, contoh Kamis ini ada aja 3 orang lagi yang mau dibaptis, ya kan. Pokoknya itu semua sekali lagi bukan karena kepintaran saya, bukan karena hasil jerih payah saya, bukan. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Begitu ya Pak. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Oke, terima kasih. Oke. Nah, kita sampai jam berapa? Yesus berkati Bapak. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Sampai jam berapa nih Diju? Oke, Bang Fadil. Bang Fadil bisa sampai jam berapa? Kita ikutin jadwalnya Bang Fadil aja. Nanti beliau gas terus kali. Mungkin ini aja kali ya Bang. Satu lagi nih sobat setia ini terakhir. Oke. Gimana Bang? Bang Fadil, gimana kalau terakhir nih sobat setia? Orang lagi. Oke, berapa menit? Sekitar 3 menit lagi lah, 3 menit. Oh, oke. Oke, silakan. Halo, shalom sobat setia. Sobat setia, shalom. Ya, shalom sobat Bang. setia. Ya. Oke, shalom. Shalom Pak Fadil. Salam. Saya sudah mendengarkan luar biasa kesaksiannya dan pencerahannya tentang Bible. Tapi di sini tadi kami masih apa ya kurang puas karena apa? Penjelasannya tadi
ada yang belum deal begitu, belum clear begitu, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus dan di Bible, karena yang ada di Al-Quran itu sama atau tidak. Ini tadi mohon dijelaskan yang lebih jelas, sama atau tidak gitu. Ini karena sering kami itu mendapat pertanyaan itu dari teman-teman. Terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab atau bagaimana? Silakan ya, Pak. Silakan Pak. Pak Sobat Setia, ini kalau mau detail panjang nanti, karena nanti saya juga akan buat bagian-bagian pengajaran tentang Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen, ya, itu berbeda, ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Kalau dibilang bedanya di mana? Pertama, bedanya bentuknya adalah yang mereka kenal adalah zat, kita adalah roh. Ya, Tuhan kita roh. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, maka kita bisa beribadah dimanapun, kapanpun, dan tidak terbelenggu dengan arah kiblat tertentu saja. Ya, mau ke timur, utara, barat, selatan, bebas. Ya, karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau yang namanya roh, tetapi kalau zat berarti kan terbatas. Ya, makanya mereka terbatas dengan satu arah kiblat saja, begitu ya, yaitu barat. Karena mengarah kemana? Ka'bah. Terus yang berikutnya kedua, yang berbeda apalagi? Namanya. Ya, namanya berbeda. Tuhan saya mengenal harus memakai atau menyebutnya dengan Allah. Ya. Karena itu syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, sedangkan kekristenan, ya, Tuhannya sendiri sudah mengatakan aku adalah aku. Begitu ya. Begitu ya, nggak ada nama, begitu ya. Tapi kalau itu kan Yesus nama Tuhan, nama dalam kemanusiaannya. Begitu ya. Oke. Nah, dari zat, dari nama, terus dari kebesarannya, kemahakuasaannya juga berbeda. Kalau Tuhan saya yang dulu kan terbatas. Karena gelarnya Tuhan yang Esa berarti satu. Satu itu kan terbatas. Ya. Terbatas. Kalau jumlah satu, ya berarti terbatas. Nah, kalau saya sekarang mengenal Tuhan yang saya kenal sekarang adalah Esa. Esa artinya tidak terbatas. Nah, kalau yang tidak terbatas itu baik tadi pengetahuan, dari segi bahasa, dari segi tempat, itu tidak terbatas. Mau dimanapun ada Tuhan kita. Namanya tidak terbatas. Begitu Pak. Itulah penjelasan saya mengenai Tuhan Islam dan Kristen berbeda. Jadi tidak sama ya Pak ya. Kalau sama ya itu bahaya kalau bilang sama. Kenapa? Contoh begini. Misalkan Pak Leo itu misalkan adalah pendeta di gereja yang mau didatangi oleh si Mahmud misalkan. Terus Mahmud ini kan agamanya Islam. Tentunya pertama kali yang mau dicari ya ketika mau mengenal kekristenan, dia cari ustadznya dong. Ya kan rumah ibadah orang Kristen adalah gereja. Dia masuk gereja. Dia pertama kali cari ustadznya karena dia hanya kenal ustadz, ya kan? Nah, mungkin yang dicari adalah pendeta segelar dengan ustadznya, gitu kan? Itulah ustadznya orang Kristen yaitu pendeta. Lalu nanya ke Mahmud ini nanya ke Pak Leo, Pak Pendeta, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen itu sama atau enggak? Terus Pak Leo bilang sama, ya kan? Sama, begitu. Ya si Mahmud balik lagi putar arah, begitu ya, putar arah.
kalau sama ngapain saya pindah agama, orang sama, begitu kan? Ya udah, yang penting saya hidup baik aja, yang penting benar hidup saya, saling mengasihi. Udah, saya ngapain saya percaya ya, percaya percaya Isa Al-Masih begitu ya. Jadi udah, mendingan saya pergi keluar. Nah, itu salah. Padahal berbuat baik aja itu tidak bakalan menjamin masuk surga, ya. Karena perbuatan baik nggak menjamin masuk surga. Nah, yang bisa menyelamatkan siapa? Ya Isa Al-Masih. Gitu loh, Pak. Sang juru selamat. Oke. Thank you ya. Semoga Pak Sobat Setia, gimana sama jawaban dari Bang Fadil? Iya. Berarti ya berbeda begitu. Kalau saya, menurut kesimpulan saya berbeda, karena beda banyak faktor perbedaannya. Tapi kalau Tuhan kita tetap Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Ya. Oke, buat lebih jelasnya nanti Bang Fadil akan kasih pengajarannya di channelnya Bang Fadil gitu. Jadinya di-subscribe aja ya Pak, gitu. Iya. Oke, makasih ya Pak. Oke, gimana Bang Fadil, mau ada acara lagi ya Bang ya? Iya, betul. Ya. Oh ya udah, soalnya di sebenarnya masih banyak banget yang mau, dan ada yang mau menguji gitu kan. Menguji apa tuh? Menguji ilmunya Abang. Dibikin lain waktu aja. Iya. Oke, siap. Agenda. Jangan kata menguji, Mbak. Jangan kata menguji. Saya di sini chatnya. Nah, oke. Teman-teman, ini di teks berjalan ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin kalau misalnya mau pesan bukunya Bang Fadil. Dan untuk channelnya Bang Fadil ada di description, bisa langsung diklik terus di-subscribe juga. Besok pagi ada video baru tentang Tuhan Yang Esa, dan tungguin aja video-video lainnya. Mohon maaf banget, kita harus selesai ya, Bang Leo dan Bang Fadil dan teman-teman semua, karena Bang Fadilnya kebetulan ada agenda lain. Lain waktu kita akan sharing-sharing lagi ya Bang Fadil ya. Yang pastinya untuk penambah ilmu teman-teman juga ya, untuk teman-teman lebih terberkati dan supaya selubungnya terbuka ya. Amin. Amin. Oke. Bang Fadil boleh minta tolong untuk tutup doa mungkin sebelum kita tutup ini? Sampai doa berkat. Doa berkat perlu nggak? Boleh banget, boleh. Sama doa yang komen-komen di chat ini Bang. Ini kayaknya mau biar cepat bertobat. Ya, kita tutup yuk, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami untuk memberitakan kabar baik. Terus Engkau mampukan kami dalam memberitakan kabar baik Tuhan. Terus tambahkan hikmat kami, baik kepintaran, kecerdasan, kedewasaan Tuhan yang hanya daripadamu, agar kami memakai hikmat itu untuk bisa memuliakan namamu. Tuhan, tolong Tuhan Engkau rapi setiap anak-anakmu, di Diju, juga Leo Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan Tuhan, Engkau lembutkan hatinya, Engkau jamah hatinya Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa yang kita lakukan, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, lembutkan hati mereka, jamah hati mereka. Hadir Tuhan dalam setiap doa-doanya. Hadir Tuhan dalam setiap sholat-sholatnya. Hadir Tuhan dalam setiap kesehariannya. Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau adalah Tuhan yang sejati Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah. Mungkin saja ada yang mau melakukan aktivitas yang lain atau beristirahat. Engkau berkati istirahat kami semalam-malaman, agar esok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu berkat-Mu. Saudara terkasih, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu.
Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang engkau lakukan semua dibuat Tuhan berhasil. Terimalah semua berkat ini dari Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Rohul Kudus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati dan siap hidup menjadi berkat sama-sama kita katakan, amin. Oke. Terima kasih buat Bang Fadil. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Shalom semuanya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.